sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak kenapa kita butuh teori akuntansi? Nah, hari ini kita dari kelompok 1 akan jelasin struktur teori akuntansi biar kita semua makin paham. Struktur teori akuntansi adalah susunan logis dari konsep, prinsip, asumsi, dan metode yang menjadi dasar standar akuntansi. Teori membentuk konsep menjadi standar, untuk praktik hasilnya menjadi laporan keuangan. Hierarki struktur teori akuntansi bentuknya piramida dari atas ke bawah. Tujuan akuntansi menjelaskan untuk apa akuntansi dibuat, yaitu memberi informasi keuangan dan menilai kinerja perusahaan. Asumsi dasar adalah landasan berpikir akuntansi. Jadinya, konsep dasar menjelaskan bagaimana transaksi diukur dan diakui. Contohnya accrual basis, matching concept, revenue recognition, dan historical cost. Accrual basis adalah pencatatan di mana pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, tanpa melihat arus kas. Fokusnya pada kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dalam accrual basis. Karakter accrual basis itu ada 4. Yang pertama adalah tidak bergantung pada kas. Yang kedua adalah dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Yang ketiga itu digunakan dalam PSAK dan IFRS. Kemudian yang terakhir itu adalah mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Aku punya contoh sederhana, contohnya ini. Sekarang aku mau jelasin tentang kelebihan dan kelemahan dari accrual basis. Kelebihan yang pertama itu adalah lebih mencerminkan kondisi ekonomi. Yang kedua itu laporan keuangan lebih relevan. Yang ketiga itu sesuai standar akuntansi, PSAK atau IFRS. Yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan. Kemudian kelemahannya itu ada lebih kompleks, membutuhkan estimasi, dan yang terakhir itu adalah menunjukkan arus kas. Dalam struktur teori akuntansi termasuk dalam konsep akuntansi, accrual basis ini memiliki peran dasar dalam menyusun laporan laba rugi, kemudian pengakuan pendapatan dan beban. Selanjutnya itu ada struktur dasar akuntansi. Struktur dasar akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prinsip akuntansi, yang kedua ada standar akuntansi, dan yang ketiga ada praktik akuntansi. Yang pertama ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan umum sebagai dasar pencatatan dan pelaporan laporan keuangan. Contohnya seperti pengakuan pendapatan. Yang kedua itu ada standar akuntansi. Itu aturan formal yang wajib diikuti dalam pencatatan dan pelaporan. Contohnya seperti PSAK dan IFRS. Dan yang terakhir itu adalah praktik akuntansi, implementasi praktik-praktik yang sudah ada ke dalam laporan keuangan. Contohnya seperti penyusunan laporan keuangan dan juga audit. Selanjutnya ada pendekatan teori akuntansi menjadi 2. Yang pertama ada pernyataan normatif dan juga pernyataan positif. Normatif itu adalah pernyataan yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya terjadi. Ini ada karakteristik dan juga tujuannya. Yang kedua ada pernyataan positif, yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam praktik akuntansi. Berikut ada karakteristik dan juga tujuannya. Dalam pernyataan positif dalam teori akuntansi itu sebagai berikut. Nah, tujuannya itu adalah menjelaskan perilaku akuntansi, memprediksi kebutuhan manajemen, dan dilakukan dalam penelitian. Nah, di sini saya punya perbandingan antara normatif dan positif, di mana ada aspek sifat, fokus, basis, uji empiris, tujuan, dan contohnya. Sekarang kita masuk ke posisi dalam struktur teori akuntansi. Keduanya ini saling melengkapi, yang dimana normatif itu membentuk standar dan positif itu menguji praktik nyata. Dengan hubungan penting antara keduanya itu sebagai berikut. Nah, analogi sederhananya, kalau normatif, semua mahasiswa harus belajar 3 jam sehari agar lulus menjadi cum laude. Namun, sisi positifnya adalah faktanya hanya 40% mahasiswa yang belajar 3 jam sehari. Nah, kesimpulannya adalah normatif itu memberi arah atau ideal, dan positif itu menjelaskan realita atau empiris. Keduanya ini tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi di struktur teori akuntansi tersebut. Nah, apa sih hubungannya struktur teori dengan praktik? Di sini ada penjelasan singkatnya nih. Di sini ada contoh sederhana
di mana kasusnya itu ada perusahaan menjual barang yang dikreditkan. Dengan struktur yang terlibat adalah tujuannya itu memberi info laba, asumsinya itu actual basis, konsepnya revenue recognition, prinsipnya pengakuan pendapatan saat terjadi, standarnya PSAK 72 dan praktik dicatat sebagai piutang dan pendapatan. I just had to let you know you're